akan melanjutkan kajian dari hadis Al-Ibrahim bab 26 tentang sabar. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga kajian ini dapat menambah pengetahuan kita dan dapat meningkatkan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga menjadi amal kebajikan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan banyak aktivitas kebaikan, banyak amal soleh. Dimulai hadirnya kita di sholat subuh pagi hari ini, kemudian zikir setelahnya, kemudian kita saat ini menanti-nanti waktu syuruk dengan mengisinya untuk sama-sama bertafaquh fiddin, mendalami ajaran agama ini. Mudah-mudahan amal soleh demi amal soleh, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan tadi, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan kita jumpai pahalanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian hadis kita pada kesempatan pagi ini adalah bab ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin yang berjudul Tahrim Adz-Dzulm, haramnya kezaliman atau diharamkannya kezaliman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan kita bahas ini adalah bab yang selalu relate dengan kapanpun dan situasi apapun. Bab yang tidak pernah basi untuk dibahas, untuk direnungkan. Kenapa? Yang pertama adalah karena banyaknya intisyar adz-dzulm, tersebar luasnya kezaliman di zaman ini. Meskipun kezaliman itu selalu ada, tapi di zaman ini begitu banyak kezaliman terjadi dan akhirnya viral. Ya. Baik kezaliman yang viral atau tidak viral, ya itu ada. Kalau kita buka berita tentang kriminal, Pak, itu Masya Allah, isinya adalah kezaliman semuanya. Yang terbaru apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Ada kasus penyekapan, kemudian diiringi dengan penyiksaan dan seterusnya. Ada kasus apa lagi, Pak? Ada kasus orang menilap uang rakyat sehari sekian M, itu satu orang. Itu kalau banyak orang bagaimana itu? Betapa banyak orang dirugikan, betapa banyak orang yang akan mencari mengajak
menyelesaikan perhitungannya lah dengan dia nanti di hari kiamat itu. Nah, kalau benar orang itu yang melakukannya. Jamaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa pembahasan haramnya kezaliman ini layak dan penting untuk dibahas? Yang kedua adalah karena kita sekarang sedang berada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah istimewakan, yang Allah muliakan. Ada Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini adalah kezaliman yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di bulan-bulan lain itu juga haram, tapi kezaliman yang dilakukan di 4 bulan ini lebih haram daripada bulan-bulan yang lain. Dosanya dianggap lebih besar, meskipun mungkin amalannya sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan larangan kezaliman untuk dilakukan di 4 bulan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman di dalam 4 bulan itu. Ya, dan kita sedang berada di bulan itu, Muharram. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan hadis, ada baiknya kalau kita mempelajari dulu muqaddimah bab ini. Yang pertama, apa sih makna kezaliman itu? Kezaliman itu berasal dari kata zalama yadlimu zulman, dari kata bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Menurut bahasa Arab, zalama yadlimu itu artinya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa. Meja yang sedang kita pakai ini, yang biasanya dipakai untuk mengkaji kitab, ya, bahkan mungkin mengaji Al-Quran dan sebagainya. Kalau misalkan ini dipakai untuk pijakan kaki, berarti kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti masuk dalam unsur kezaliman, tapi kezaliman secara bahasa. Ya. Apalagi Bu contohnya? Banyak ya. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna kezaliman secara bahasa. Adapun kezaliman yang kita bahas itu adalah kezaliman menurut istilah. Apa kezaliman menurut istilah itu? Kezaliman menurut istilah sebagaimana didefinisikan ulama adalah mujawazatul haddi syar'i. Setiap tindakan, setiap perbuatan yang melampaui batasan-batasan syariat. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan pada setiap hal. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban, sekaligus menetapkan keharaman-keharaman. Semuanya ada batasnya. Maka seseorang ketika menerjang batasan-batasan tersebut dengan cara meninggalkan yang diwajibkan Allah, atau sebaliknya melakukan yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, berarti dia telah terjatuh pada mujawazatul haddi syar'i ini. Tindakan melampaui batasan syariat, dan itulah kezaliman. Allah mewajibkan salat misalkan, kemudian kita tinggalkan, berarti kita telah melakukan kezaliman. Allah mewajibkan jihad, kemudian kita tinggalkan, maka berarti kita telah terjatuh dalam perkara yang zalim. Allah mewajibkan kita atau melarang kita untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, tapi kita melakukannya, berarti kita telah melakukan kezaliman. Jadi segala bentuk tindakan, ucapan atau apapun
yang melanggar batasan syariat, melampaui batasan syariat, itulah yang disebut kezaliman di dalam istilah. Dan inilah yang dibicarakan, yang kita bicarakan. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, yang juga perlu kita pelajari, bahwasanya kezaliman itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi dilarang dengan larangan yang tegas. Ya. Apa bentuk tegasnya larangan Allah Subhanahu wa taala tentang kezaliman? Yang pertama, kalau kita cari, kita searching di mushaf aplikasi kita akan dapati kalimat zulm, kezaliman, dengan mustaqotnya, dengan turunan-turunan katanya, dengan derivasinya. Ya, itu kita akan dapati lebih dari 200 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat ini. Kadang dengan menggunakan fi'il madhi, zalama, yadlimu, atau zalama, zalamu, zalamat, dan sebagainya. Kadang berupa fi'il mudhari', ya, yadlimu, yadlimani, yadlimuna, dan seterusnya. Kadang berupa masdar, yaitu zulm. Kadang berupa isim fa'il, zalim, pelakunya. Kadang berupa isim maf'ul, ya, madlum, dan seterusnya. Intinya kata zalim dengan derivasinya, dengan segala mustaqatnya, itu diulang-ulang di dalam Al-Quran lebih dari 200 kali. Kadang dijelaskan apa efek buruknya, kadang dia berupa larangan, kadang ia berupa cerita dan nasib orang-orang zalim, dan sebagainya. Itu diulang-ulang di dalam Al-Quran lebih dari 200 kali. Sesuatu yang diulang-ulang seperti itu penyampaiannya, Pak, Ibu semuanya, berarti sesuatu itu penting atau tidak? Penting. Berarti larangan itu tegas atau tidak? Sangat tegas, ya. Itulah tentang kezaliman. Jadi kata zalama atau zalim dengan derivasinya, dengan turunannya, itu lebih dari 200 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran, menunjukkan tegasnya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang satu ini. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu saja mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam hadis yang terkenal, ya, diriwayatkan oleh Abu Dzar, hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut? Ini hadis qudsi, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan aku, az-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu, dan aku menjadikannya bainakum, antara kalian, muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian satu dengan yang lain saling menzalimi. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yunus, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Dalam ayat lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dengan sesuatu apapun. Ya. Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun
walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ketika Allah memberikan siksaan, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu karena manusialah yang menzalimi dirinya dengan mengundang siksa tersebut. Ya. Dalam ayat lain, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi siapapun meskipun itu seberat dzarrah. Dzarrah itu ungkapan untuk sesuatu yang paling kecil yang dikenal manusia. Kalau hari ini apa? Atom atau apa? Kalau di zaman kita atom, bahkan atom pun bisa dipecah-pecah lagi, ada elektron dan seterusnya itu. Kayaknya seperti itu dulu belajar kita. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kezaliman ya sekecil apapun, seberat apapun. Ini tiga hal yang ya melukiskan betapa tegasnya larangan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan yang satu ini, kezaliman. Yang sayangnya banyak terjadi, sering terjadi, bahkan terjadi dalam skala yang luas. Ya, dimanapun ada kezaliman di dalam keluarga, ya, ada ayah ketika anaknya sudah lahir ditinggalkan, dicampakkan begitu saja. Ya, banyak itu terjadi di kampung saya, banyak di pesantren juga ada anak yang tidak mengenal ayahnya karena sejak lahir ditinggalkan begitu saja. Anak ini yatim tapi tidak yatim. Tidak yatim tapi yatim. Masya Allah. Dalam kehidupan bertetangga juga seperti itu. Betapa banyak tetangga yang menzalimi tetangganya. Apakah dengan gangguan suaranya, apakah dengan kalimat-kalimat buruknya dan seterusnya. Banyak kita mendengar laporan-laporan seperti itu. Apalagi di dalam kehidupan bernegara, itu banyak kasus-kasus yang ditangani polisi, kejaksaan, KPK dan seterusnya. Itu semua kezaliman. Jamaah dimuliakan Allah. Yang ketiga, macam-macam kezaliman. Kezaliman ya oleh para ulama dibagi berdasarkan korbannya, objeknya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman kepada Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berupa melanggar kewajiban Allah atau melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Seperti tadi disampaikan. Ya. Allah mewajibkan sesuatu tapi ditinggalkan. Allah melarang sesuatu tapi dilakukan. Itu semuanya adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman jenis ini ada dua macam. Yang pertama, kezaliman yang besar. Ini dibedakan. Meskipun dua-duanya sama-sama zalim, tapi dibedakan. Yang pertama ada kezaliman yang besar. Ya. Kezaliman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Berupa tindakan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, memiliki hal-hal yang menjadi kekhususannya. Hak untuk diibadahi, hak untuk ditawakali, hak untuk dipasrahkan segalanya urusan-urusan. Ya. Ketika hak-hak Allah ini dirampas, kemudian diserahkan kepada yang lain yang tidak berhak, itu sama dengan kita sedang melakukan kezaliman. Ya. Seharusnya Allah sajalah yang diibadahi, tapi kemudian menjadikan ilah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Apapun itu bentuknya. Apakah itu berupa patung, apakah itu berupa manusia, atau yang lainnya. Itu adalah bentuk kezaliman.
Dan bahkan Allah menyebutkan kezaliman yang besar. Allah katakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar, ya. Kezaliman yang besar. Allah juga mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena mereka menyerahkan atau merampas hak-hak Allah, kemudian diserahkan kepada yang lain yang tidak berhak. Mempertuhankan selain Allah itu bentuk kezaliman. Mereka tidak menciptakan mereka, tapi mereka disembah. Ya. Itu adalah kezaliman. Ini kezaliman yang besar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni perbuatan syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, dan mengampuni dosa-dosa yang di bawah itu levelnya. Ya. Tentunya ya kalau taubat ya beda lagi, ya. Kalau orang meninggal dalam keadaan syirik maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa yang lain ya bisa jadi Allah mengampuni dengan rahmatnya dan yang lainnya. Tapi kalau syirik tidak akan. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara bentuk kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan selain syirik, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, atau sebaliknya, ya, melakukan yang diharamkan Allah, memakan harta haram, ya, dengan cara yang batil, memakan harta anak yatim, ya, menipu, mempersekusi, memutilasi dan seterusnya, membunuh dan seterusnya. Ini kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara macam kezaliman adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Contoh, menyakiti diri sendiri. Ya. Mungkinkah seseorang menyakiti diri sendiri, berbuat zalim kepada diri sendiri? Rasa-rasanya tidak masuk akal. Tapi ternyata itu terjadi. Betapa banyak, ya, orang yang misalkan divonis oleh orang yang lebih ahli, Pak, jangan makan ini, jangan mengkonsumsi ini, jangan menghisap ini, ya, itu bahaya, tapi tetap dilakukan. Nah, hal seperti ini termasuk kezaliman yang dilakukan terhadap diri sendiri, menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri. Nah, ini yang kedua, kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah zulmu al-ibad, ya. Kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak diberitakan. Ya, kalau kita buka atau kita lihat, kita tonton berita-berita kriminal, itu rasanya tidak pernah selesai itu kriminal. Ya. Berbagai macam kasus kejahatan selalu ada, selalu update, selalu baru, gitu. Masya Allah. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam-macam kezaliman terhadap Allah, kezaliman terhadap diri sendiri, dan kezaliman terhadap orang lain. Hanya saja tiga hal ini sebenarnya muaranya satu. Semuanya mengarah kepada kezaliman terhadap diri sendiri. Karena akibat yang kita lakukan, akibat kezaliman yang dilakukan, apakah itu kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri sendiri, itu nanti kembalinya adalah kepada diri sendiri. Ini hanya pembagian berdasarkan objek atau korban kezalimannya saja. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada kezaliman tentu banyak sekali. Tapi yang disebutkan di muqaddimah ini hanya 4 saja. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, di antara akibat kezaliman adalah terhalang dari mahabbatullah,
cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidak dicintai orang dekat kita, teman kita, itu saja rasanya sudah tersiksa setengah mati. Apalagi kalau tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan hidup kita. Dicintai oleh Allah itu adalah tujuan daripada hidup kita. Nah, ada faktor-faktor yang membuat Allah tidak lagi mau cinta kepada kita. Kapan? Ketika kita melakukan kezaliman-kezaliman. Nah, makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Atau wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang zalim. Nah, jadi kezaliman itu penyebab terhalangnya seseorang dari mahabbatullah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu orang-orang terbaik di umat ini, bahkan sepanjang masa generasi sahabat, ya, demi mendapatkan cintanya Allah, mereka rela melakukan apa saja. Bahkan hal yang dianggap orang zaman sekarang gila sekalipun. Mengorbankan apa saja, harta, jiwa, dan seterusnya. Kita tentu masih ingat Suhaib, ya, bin Sinan Ar-Rumi, ya, orang Romawi, ya. Meskipun nisbatnya kepada Romawi itu tidak asli, ya, dalam sirah, ya. Intinya beliau datang ke Mekah, kemudian menjadi orang kaya, masuk Islam, kemudian datang perintah untuk hijrah. Maka ia pun kemudian langsung hijrah begitu perintah itu datang. Dia bawa kekayaannya, bersiap hijrah, di jalan dicegat oleh orang Quraisy. Wahai Suhaib, kata mereka, enak saja engkau dulu orang asing datang kemari, kemudian kau menjadi kaya, sekarang itu kau tinggalkan negeri ini dengan membawa kekayaanmu. Tidak bisa. Kalau mau hijrah engkau sendirian, tinggalkan kekayaanmu. Apa yang dilakukan Suhaib? Suhaib lebih memilih cintanya Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hijrah dan meninggalkan semua harta kekayaannya di Mekah. Hijrah seorang diri, hijrah tanpa membawa kekayaannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib." Sesungguhnya Suhaib telah beruntung. Suhaib beruntung, kata Rasulullah. Meskipun secara zahir dia kehilangan harta bendanya, tapi Rasulullah mengatakan, "Rabiha, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib." Ada di antara sahabat Nabi demi mendapatkan mahabbahnya Allah, cintanya Allah, ya, rela mengorbankan jiwanya, nyawanya, dan itu banyak sekali, ya. Banyak sekali, ya. Khubayb ibnu Adi yang dulu pernah diceritakan, dan lain sebagainya, Zaid ad-Dathni dan seterusnya, misi-misi yang mengancam jiwa mereka lakukan demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengorbankan perasaannya, ini paling sulit biasanya, mengorbankan perasaannya demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sering mungkin atau pernah saya sebutkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, punya sanak saudara yang selama ini dibantu kehidupannya, ternyata ia terlibat dalam kasus menyebarluaskan berita hoaks, ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, melakukan perbuatan asusila, padahal info itu tidak benar. Orang yang selama ini dibantu kok malah, ya, ikut menyebarkan berita hoaks yang sangat menyakitkan itu. Makanya Abu Bakar kemudian menstop bantuannya kepada Suhaib. Hari ini saya tidak akan lagi memberikan bantuan saya kepada bukan Suhaib, Mistah bin Utsatsah, ya. Mistah ibnu Utsatsah.
Tapi kemudian ayat Al-Qur'an turun, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya, janganlah orang diberikan kelapangan bersumpah untuk menstop bantuannya kepada orang, kepada saudaranya, kepada orang miskin dan kepada orang yang telah hijrah di jalan Allah, yaitu Mistah tadi. Ya. Setelah ayat itu turun, Abu Bakar demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan Mistah ibnu Utsafah yang telah begitu menyakitinya. Nah, ini kan masalah perasaan, Bu, ya, hati. Ya. Tapi itu dilakukan demi mendapatkan mahabbahnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, di antara akibat kezaliman adalah terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih berbahaya lagi daripada yang pertama. Yang pertama bahaya, ini lebih berbahaya lagi. Karena hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah hidayah. Apa buktinya? Setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap kita sholat, kita meminta kepada Allah, setiap rakaat bahkan, ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah aku ya Allah berupa jalan yang lurus. Ihdina, beri hidayah kami. Tunjukilah kami. Beri petunjuk, beri hidayah kami. Ya. Berarti kalau sesuatu itu diminta setiap hari, secara konsisten, setiap hari, 17 kali, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Bahkan barangkali paling penting. Nah, kezaliman itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali di ujung-ujung ayat. Wallahu la yuhibbul zalimin, kadang-kadang seperti itu. Tentu banyak sekali kisah-kisah ya tentang orang yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala disebabkan kezaliman yang dia lakukan, ya. Ya, mungkin saya pernah bercerita ada seorang dai dengan seorang syekh melakukan tawaf bersama. Syekh itu ya setiap di banyak putaran beliau mengatakan, Allahumma akhrijni min hadhihi dunya bil iman. Ya Allah, keluarkan aku nanti atau wafatkan aku dengan membawa iman nanti. Doa itu diulang-ulang terus. Maka dai ini bertanya kepada Syekh setelah tawaf itu, Syekh, tadi kok kenapa engkau mengulang-ulang doa tersebut? Apa kata Syekh itu? Kemudian kasih cerita, saya punya saudara. Saudara saya ini tukang azan. Sekian puluh tahun dia profesinya adalah sebagai muadzin. Setiap hendak azan dia naik ke menara yang sangat tinggi supaya suaranya terdengar. Tapi berpuluh tahun sebagai muadzin, ketika sakaratul maut ditalkin la ilaha illallah, itu tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ketika keluarganya mentalkin la ilaha illallah, tidak bisa. Akhirnya ya tiba-tiba dia yang sakaratul maut tiba-tiba meminta diambilkan mushaf. Maka diambilkanlah mushaf, bahagia keluarganya. Dikira akan mengakhiri hidupnya dengan membaca Al-Qur'an. Ternyata ketika diambilkan mushaf tersebut, ternyata di luar dugaan dia mengatakan, katanya apa? Inni kafartu bima fi hadzal kitab. Aku kufur dengan kitab ini. Na'udzubillah, ya. Kemudian meninggal dunia. Padahal muadzin sekian puluh tahun. Jemaah dimuliakan Allah. Orang-orang di sekitarnya pun kaget, kok bisa? Jemaah dimuliakan Allah, akhirnya ditelusuri. Apa yang membuatnya
tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mati dengan keadaan seperti itu. Ternyata setiap kali ia naik merara sebelum adzan atau setelah adzan, dia mengintip rumah-rumah di sekitaran masjid tersebut, melihat aurat-aurat, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, dan itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, ini adalah bahaya kezaliman. Kezaliman bisa menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya sekali. Ya. Di kitab Al-Akhlaq lil Banin yang diajarkan kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu di waktu kecil, ya, ada kisah seorang anak yang melakukan kezaliman kepada ibunya, durhaka, sampai ibunya marah besar dan tidak mau memaafkannya. Anak ini kemudian sakaratul maut, mau meninggal dunia, ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ya. Maka Nabi SAW pun hadir di majelisnya, di majelis itu, di majelis sakaratul mautnya anak ini, anak muda ini. Nabi bertanya, apakah dia punya ibu? Iya, tapi hubungannya tidak harmonis. Di mana ibunya? Ibunya ternyata tinggal di rumah yang lain. Maka didatangi ibunya, dikasih tahu, anakmu sedang sakaratul maut. Ya. Maukah engkau memaafkannya? Ibunya mengatakan, tidak, enggak mau. Ya. Saking marahnya, saking sakitnya hati ibunya, karena anaknya ini mendurhakainya. Rasulullah menggertak dalam kitab itu, ya, Akhlaq lil Banin ini. Menggertak, ya. Kalau begitu saya bakar anakmu. Ini gertakan saja. Kalau begitu nanti kita bakar anakmu. Ya. Tapi yang namanya ibu itu akhirnya luluh. Bagaimanapun anak adalah anaknya ibu, ya. Anak adalah manusia yang paling dicintai ibunya, ya. Ibunya luluh, akhirnya memaafkannya, dan akhirnya pemuda tersebut bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena dimaafkan ibunya. Sebelum dimaafkan, keadaannya masih berstatus orang yang zalim. Begitu dimaafkan, tidak lagi. Akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala menyapa. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, di antara akibat kezaliman adalah disegerakan azabnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul adzaba fid dunya qabla al-akhirah minal baghi wa qat'ir rahim." Tak ada dosa di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana lebih berhak untuk disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, mengalahkan dua dosa. Dosa yang pertama adalah al-baghi, yang kedua adalah qat'ur rahim, memutus tali silaturahim. Apa itu al-baghi? Yang pertama dari az-zulmu bi jami'i darajatihi. Al-baghi maksudnya adalah kezaliman dengan semua tingkatannya. Jadi dua dosa ini adalah dua dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Ya. Ini akibat kezaliman yang ketiga. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akibat kezaliman adalah menyebabkan kebangkrutan. Kalau kebangkrutan di dunia aman, insya Allah. Bisa jadi ada gantinya, ada peluang diganti. Tapi bagaimana dengan kebangkrutan di akhirat? Menyebabkan kebangkrutan, tapi kebangkrutan di akhirat. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, manil muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, man la dinara lahu wa la dirham. Orang yang enggak punya uang, habis hartanya, bangkrut itu.
Maka Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, al-muflis, orang yang bangkrut sesungguhnya itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa shaumin. Orang yang datang dengan membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat dan seterusnya. Wa ya'ti kata Rasulullah, dan tapi dia juga datang di hari kiamat itu apa? Syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza dan seterusnya. Ya, dia datang dengan membawa pahala puasa, zakat, salat dan seterusnya, tapi dia juga datang di hari kiamat membawa dosa. Dosa apa saja? Membawa dosa-dosa kezaliman. Apa itu? Ya, mencaci maki fulan, menumpahkan darahnya fulan, menuduh fulan dengan tuduhan palsu, tak berdasar, dan seterusnya. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa yu'ta hadza min hasanatihi. Ya. Kemudian fulan korban kezalimannya itu diberikan pahalanya. Fulan yang satu lagi diberikan pahalanya. Sampai ketika habis pahalanya dan dosanya belum selesai, kezalimannya belum terbalas, maka apa yang Allah lakukan? Diambil dosa korban kezalimannya itu masing-masing kemudian ditimpakan kepadanya. Maka tsumma turiha finnar. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah salah satu akibat daripada kezaliman, menyebabkan kebangkrutan di hari kiamat. Ini sebagai muqaddimah jamaah dimuliakan Allah. Sampai jam berapa Ibu? Oh, 6-10 menit. Insya Allah kita bahas beberapa hadis supaya barokah insya Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala selalu mengawali babnya dengan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Quran, baru kemudian disusul dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengawali hadisnya dengan mengawali bab ini dengan ayat Al-Qur'anul Karim, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tak ada bagi orang-orang zalim di hari kiamat itu teman dekat yang akan membelanya, wala syafi' yuta', dan juga tidak ada baginya pemberi syafaat nanti. Bab 26. Tidak bawa ini. Sebentar. Nah, ini dia. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang zalim di hari kiamat tidak memiliki teman dekat yang akan menolongnya dan tidak punya lagi syafi', pemberi syafaat.
Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis di dalam kitab ini ya tentang kezaliman ini. Insyaallah sebentar lagi kita buka. Nah, ini. Nomor 26 bab qadha sebentar. Nah, ini dia. Taglid uqubati man. Dua ratus dua puluh satu. Di surat Ghafir ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidh zalimina min hamim wa la syafi'i yuta." Kemudian yang kedua, "Wa malidh zalimina min nasir." Dan tidak ada orang bagi orang-orang yang zalim itu para penolong. Nah, ini hadisnya. Hadis arba'in, hadis Riyadhus Shalihin. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqud dzulma, jauhilah olehmu perbuatan zalim, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya perbuatan zalim di dunia itu nanti akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Kegelapan keadaannya. Ya. Bisa jadi kegelapan ini bermakna keburukan. Bisa jadi mata yang dibutakan, karena sebagian orang Allah butakan matanya nanti di hari kiamat sehingga tidak melihat. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dan jauhilah olehmu asyuh, perbuatan kikir, sikap kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya perbuatan kikir itu telah merusak orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Perbuatan kikir itu membuat mereka bahkan sampai menumpahkan darah orang. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kikir itu lebih parah daripada pelit ya. Kalau pelit kita nggak ngasih orang, gitu aja, itu pelit ya. Adapun kikir lebih daripada itu, menghalangi orang untuk mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan ya. Itu adalah kikir, sudah tidak memberi malah menghalangi. Seharusnya dia dapat tapi dihalangi, itu lebih daripada sifat bukhl atau pelit ya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh hak-hak itu akan diberikan kepada orang-orang yang memilikinya pada hari kiamat. Hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk dikembalikan hak-haknya itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah, akan dikembalikan kepada orang-orangnya. Ya, tentunya dalam bentuk lain. Mungkin kita berhak mendapatkan sesuatu, tapi kemudian dihalangi oleh seseorang, maka hak itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak. Ya, mungkin ada kasus ya, kita dikriminalisasi misalkan, tidak salah dipersalahkan, akhirnya dihukum, dizalimi dia, maka haknya untuk bebas yang seharusnya dia dapatkan itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua hak yang seharusnya didapatkan seseorang di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat jika ia dizalimi. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Bahkan sampai kemudian kalau ada kambing
bertanduk menzalimi kambing yang tidak bertanduk, itu pun akan diberikan haknya, akan ditunaikan, akan diselesaikan nanti di akhiratnya. Jadi sampai sesuatu, sampai segitunya gitu. Apalagi manusia gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabiyyu baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada'. Ibnu Umar mengatakan kami sedang berbincang-bincang tentang haji wada' dan kami tidak tahu haji wada' itu apa karena Rasulullah baru menyampaikan di padang Arafah itu, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Mungkin aku tidak akan ketemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kemudian ulama mengatakan ini disebut haji wada', haji perpisahan. Hatta hamida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal, ya. Jadi para sahabat enggak tahu kalau itu haji wada'. Sampai Nabi SAW berceramah, berkhutbah di padang Arafah itu. Nah, di antara isi khutbahnya Rasulullah SAW adalah mengingatkan tentang Al-Masihud Dajjal, tentang Dajjal. Tsumma dzakara al-Masihad Dajjal fa'atnaba dzikrahu. Beliau panjang lebar membahas tentang Ad-Dajjal. Wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu qaumahu Nuh wan nabiyyuna min ba'dih. Tidaklah ada suatu nabi, seorang nabi yang diutuskan oleh Allah kecuali pasti memberikan peringatan kepada umatnya tentang Dajjal ini. Padahal Dajjal itu kan baru akan terjadi di umatnya Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu juga sudah diingatkan oleh para nabinya. Ya, termasuk Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nih falaisa yakhfa alaikum. Kalau seandainya Dajjal itu keluar, itu nanti kalian tidak akan samar, kalian akan tahu itu Dajjal. Ya, karena ada tanda-tandanya. Ya. Tandanya ada tulisannya kafir di. Kemudian apa? Inna rabbakum laisa bi'awar wa innahu a'waru 'ainil yumna. Tuhan kalian tidaklah buta. Adapun Dajjal sesungguhnya dia buta mata kanannya. Ka'anna 'ainahu 'ainabatan tafiyah. Mata yang satunya itu, ya, matanya itu seperti buah anggur yang apa Bu? Kalau orang Jawa namanya mondol. Matanya keluar gitu. Ya, matanya beda. Kalau kita ke dalam ini keluar. Ya. Ka'anna ainahu ainabah tafiyah. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Kemudian Rasulullah ganti tema. Rasulullah dalam khutbah tersebut mengatakan, ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, ka hurmati yaumikum hadha, sebagaimana keharaman hari ini, fi syahrikum hadha, di bulan ini. Ya. Jadi harta kemudian nyawa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk disentuh, ya. Maksudnya tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Nyawa juga demikian, tidak boleh seseorang dibunuh dengan cara yang batil tanpa ada sebab. Ala hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Karena ini haji wada'. Salatan sampai 3 kali, ya Allah saksikanlah. Aku telah menyampaikan risalahmu. Wailakum ay waihakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya. Ini pesan Rasulullah juga, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian setelahku, sepeninggalku nanti kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, di mana kalian saling melakukan pembunuhan.
Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbahnya beliau di Padang Arafah di Haji Wada, haji pertama sekaligus terakhir yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu lagi terakhir, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man zalama qida shibrin minal ard tawwaqahu. Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan kezaliman dengan cara apa? Mengambil qida shibrin, tanah sejengkal. Ya, mungkin merubah apa Bu biasanya namanya? Merubah batas. Qadra shibrin, sejengkal saja, minal ard tawwaqahu min sab'i aradin. Maka tanah itu akan dikalungkan kepadanya sampai 7 lapisan. Ya, menunjukkan beratnya siksanya Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini tentang apa namanya? Bahaya termasuk akibat kezaliman yang dilakukan oleh seseorang nanti di hari kiamat. Sudah jam 6.10 ini ya. Akhirnya mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada hari ini bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita jauhi perbuatan zalim ini sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan yang satu ini, perbuatan yang sangat berbahaya ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.